Good morning, selamat pagi teman-teman semuanya. Hello, jumpa di ML Pagi. Hai, selamat pagi. How are you guys doing? Ini gue mau mengganti filter gue apa sih pakai ping ini, tapi I don't know how to do it. Jadi gue takut ntar malah mati. Ya udahlah ya. Hari ini teman-teman, aku masih nunggu Lucy Wiryono. Let me check. Oke, hari ini kita akan ngebahas mengenai don't forget your coffee for sure. This is my coffee. Oke, Lucy udah di sini. Jadi hari ini, kamu udah ngirimin ini belum sih? Invitation. Let me check ya. Oke, there you go, invite. Hari ini kita akan ngebahas kayak dari pekerjaan sebagai afiliator. Hai. Lagi good morning. Lagi di mana, Mas? Aku abis cek darah kan? Buat apa? Kamu bertanya? Apakah kamu bertanya? Bener. Ini rutin cek darah? Apa there is something that you feel akhirnya lo cek darah? Rutin. Biasa lah ya, Bo. Jadi per 3 bulan sekali gue itu cek kolesterol. Cek kolesterol, terus cek HbA1c, itu penting banget loh teman-teman. Jadi HbA1c itu adalah yang melihat kadar gula di dalam sel-sel darah kamu. Nah itu penting banget. Jadi bukan cuman gula sewaktu aja kan, biasanya ada gula sewaktu, gula puasa gitu-gitu kan Mel. Nah kalau gue tuh ceknya HbA1c. Jadi itu untuk ngelihat selama 3 bulan terakhir konsumsi gula itu apakah gue berlebihan atau enggak. Nah dari situ ketahuan tuh biasanya apakah lo pre-diabetes atau udah diabetes atau lo masih dalam baik-baik aja gitu. Hebat lo, hebat. Selamat pagi ya Bang Marcel, sehat-sehat. Hai Bang Marcel, pagi. Loh, tapi kayaknya emang kalau di usia udah kepala 4 itu harus rutin dilakuin ya. I mean gue melakukan pola hidup sehat, quite healthy lah, nggak sehat banget, cukup lah gitu ya, olahraga teratur, terus istirahat oke lah. Walaupun kadang-kadang kebangun tengah malam gitu kan, namanya udah mama. Bisa ngapain ayo? Pipis. Kalau udah tua tuh gitu kan, pipis. Iya kan gitu. Terus udah gitu, biasanya gue kalau udah susah diboboin lagi, udah gitu biasanya mak gue selalu bilang, kalau kebangun jam 3, jam 2 gitu, susah tidur lagi, itu berarti Tuhan memanggil untuk berdoa gitu kan mak gue. It's very quiet time. Jadi biasanya I use that time untuk ya udahlah, daripada maksa-maksain klotak-klotik nggak bisa bobo, doa dulu, dan biasanya it helps me to fall asleep easier. Tapi yang belum gue lakukan adalah cek darah nih. Kayaknya emang gue harus following your routine nih Lus untuk cek darah. Karena jadi, penting sih Bo. Tapi ya we never know kan darah, your blood can tell. Iya benar. Jadi kalau gue tuh memang gue rutinin 3 bulan sekali, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada apa-apa. Tapi memang kecenderungan gue tuh memang kolesterol gue tuh tinggi. Jadi kalau teman-teman tahu kan kolesterol itu ada yang HDL, ada yang LDL. Ya. Nah HDL gue itu, HDL tuh kan kolesterol baik, LDL itu adalah kolesterol yang jahat. Ya. HDL gue itu memang selalu tinggi karena gue rajin olahraga. Jadi kolesterol secara total itu biasanya gue memang di atas 200 gitu. Nah, karena emang tinggi tuh, tapi dokter gue bilang sebenarnya sih kalau dari rasio, nah dokter tuh juga beda-beda tuh approach-nya. Ada yang bilang total kolesterol tuh harus dilihat, jadi harus di bawah 200, tapi ada juga dokter yang bilang selama perbandingan kolesterol baik dan kolesterol jeleknya itu baik, kayak gue, nah itu sebenarnya aman-aman aja. Tapi gue kan nggak mau ngambil resiko ya, gitu. Pokoknya gue tetap cek. Dan yang paling penting itu gula, Mel, karena itu tuh meskipun nggak ada riwayat diabetes dari keluarga gue, tapi gue harus cek HbA1c gitu. Harus deh. Itu jadi beda ya sama gula yang kita kayak misalnya puasa buat besoknya kita ngambil darah ya? Beda. Ini gue puasa juga. Gue juga puasa. Jadi dari jam 6 sore kemarin gue udah gak makan apa-apa lagi, cuma minum air putih, udah kayak intermittent fasting ya, Bo. Ya. Jadi pagi ini juga belum sarapan gitu kan. Tapi ini beda. Jadi kalau gula darah ya itu juga penting sebetulnya. Tapi kalau gue lebih penting lagi, lebih detail lagi, HbA1c. Karena itu ngelihat gulanya tuh udah bocor masuk ke dalam darah kita atau enggak. Nah itu lebih krusial lagi Mel soalnya. Gue tuh I don't afraid of the needles. Gue nggak takut sama, karena kayak kemarin waktu gue cerita dulu ya. Jadi kemarin kan my husband tuh lagi operasi. Nanti ya terus I'll let you guys when all prosesnya finish ya, karena kita masih nunggu hasil patologi apa segala macam gitu ya. Tapi Tyson kan badannya gede, olahraga, dan dia tuh mentally a lot stronger than me.
Tyson itu makanya waktu dokter suster nanya, Bu tidurnya gimana gitu kan, makannya gimana, sus dok, ini orang yang menurut aku, kalau gue sih cukup sehat, kalau dia tuh very healthy menurut gue. I mean yang bersih, karena kan beda sama Indonesia ya Luz. Kalau Indonesia know the taste like apa namanya resep-resep herbs apalah gitu kan. Kalau orang bule kan paling apa sih Bu, bumbu-bumbu masaknya pepper, salt, itu aja kan. Pepper udah, garam sama lada gitu. Jadi maksudnya sehat, olahraganya juga. Kalau gue tuh effort untuk olahraga, kalau dia enggak, emang dia happy olahraga gitu. Sama orangnya sangat jarang stres itu. Tapi kemarin ngambil darah aja, masukin infus, takut dia, maksudnya ya gue bisa lihat ngomong mulu. Iya, tegang ya. Tegang gitu, terus akhirnya darahnya, ini boleh ngomong gak sih? Pokoknya itu, darahnya muncrat, karena mungkin dia juga tegang. Cepet gitu, takut gitu kan. Oh, I see. Terus? Nah sebenarnya kalau gue itu kan karena sering perawatan muka, apalah segala macam, laser, apa, tanam benang. Jadi biasa aja buat kita. Tidak lumayan biasa. Tapi gue tuh lebih takut sama hasilnya, bener gak? Nunggu hasilnya. Bener. Ya kan? Ya banget. Nunggu hasilnya tuh, lu berapa lama sih nunggu hasilnya ntar hasil darah? Oh, kalau ini ntar di email, paling 2 jam juga kelar, udah. Iya, itu bukanya begitu. Misalnya dari klinik mana, hospital mana. Iya. Tapi itulah ya, maksudnya karena gue udah tahu nih gitu kan, kalau kayak misalnya HbA1c gitu, gue udah tahu nih, oh ya ini menghitung kadar gula yang ada di dalam darah kita selama 3 bulan terakhir. Nah, gue udah tahu tuh 3 bulan terakhir ini gue makannya jorok apa enggak ya, gitu. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau lo tahu hasilnya dan lo paham nih, jadi misalnya nanti kan keluar nih, kan gue hari ini ceknya kolesterol lengkap, jadi HDL, LDL sama trigliserida. Nah waktu itu pernah tuh gue ke dokter, tapi bukan dokter gue yang sekarang. Nah besok tuh jadwal gue kontrol ke dia memang. Jadi ada dokter yang lain, pas ngeliat kadar kolesterol gue dilihat, ibu lebih dari 200, makannya pasti jorok. Nah tapi kan karena gue diajarin sama dokter-dokter yang lain tuh, lihat dulu trigliseridnya. Kalau misalnya rendah, berarti memang sebenarnya ini secara genetik emang ada yang tinggi nih antara LDL atau HDL-nya. Dan gue kasusnya kan di HDL-nya, karena trigliserida gue tuh rendah banget, cuma 40. Jadi dokternya bilang, kan gue bilang ke dokternya, dok, coba dilihat trigliseridnya. Aku makannya nggak jorok sama sekali loh, gitu, nggak gorengan, nggak apa, cuma 40, Padahal tuh kayaknya kalau nggak salah, lo tuh masih ambangnya tuh di 100 deh, kalau nggak salah. Nah gue tuh 40. Bener-bener. Karena memang genetik dari one of your parents tuh turunan kolesterol gitu ya. Tapi yang kolesterolnya juga dia tuh emang kolesterol yang jahat ya, karena bokap gue tuh almarhum memang makannya jorok, makannya seneng banget yang enak-enak banget. Kalau gue karena udah tahu kayak gitu gue jaga. Nah tapi memang karena gue olahraga, kolesterol baik gue itu tinggi banget. Which is good ya. Memang berarti hi, good morning Iwet. Hai Kak Wetandri. Gimana kemarin tenis, Bu? Seru. Ya, ini sambil nunggu si Miun ya. Miun lo bahas ya, Mam. Udin. Miun, kamu kalau sudah bergabung tolong komen ya. Tadi gue udah bilang standby di TikToknya Melanie. Nah, sebenarnya kita mesti cerita dulu, Mel. Kenapa kita mau mengundang Miun? Jadi Miun itu adalah, tuh Diana. Tuh Miun lagi nama lu tinggi banget, Asmara Reksono. Dari tadi gue udah lihat. Kata gue ini siapa Asmara Reksono? Diana. Tuh. Masuk. Bentar. Oke. Reksono. Wait. Oh, I got it. Oke. Jadi Miun ini salah satu orang yang pinter cari uang memanfaatkan TikTok. Dia sekarang, ntar dia bisa cerita ya, historical perjalanan dulu teman kita di radio juga. Tapi dia sekarang dari menjadi afiliator. Good morning, cakep amat lu pagi-pagi. Sama kalau alasannya gue cakep hari ini soalnya mau bikin konten kan bentar lagi kan. Tapi gini, kemarin kan kita siapa ya? Tadinya tuh hari ini kita mau ngundang Ligwina Hananto, tapi dia ternyata masih graduation. Anaknya Miun, anaknya udah graduation, anaknya Wina, astaga di Jerman. Jadi jamnya kurang beradab ya kalau kita jam segini, di sana masih jam 3 pagi. Terus begitu gue kepikiran siapa yang menarik ya? Miun tuh menarik sih. Kenapa? Karena jadi teman-teman, aku cerita dulu ya. Kita tuh kenal Miun. Lus, maaf Lus, bentar. Kayaknya ada yang bilang suaranya agak gemak. Jadi kayak wait a minute. Waktu Lucy ngomong, aku harus matiin mikrofon aku, Miun juga. Nanti pada saat Miun sharing perjalanannya dia, kita harus matiin mikrofon kita ya, Mah. Oke. Baik. Lucy dulu. Oke, aku matiin mikrofon dulu ya.
aku cerita dulu ya kenapa kita hari ini ML mengundang Miun. Jadi kita tuh kenal Miun sebenarnya karena kita training bersama menjadi penyiar radio dulu ya di Hard Rock FM, betul Miun. Terus abis itu Miun jadi produser. Bahkan, jadi bukan jadi penyiar aja, dia jadi produser. Udah dong, udah beda lagi. Terus udah gitu, bubarlah kita ya, menikah, punya anak, apa segala macam. Terus tau-tau pokoknya gue dengar Miun ini bekerja di sebuah media cetak, ya kan? Lo jadi jurnalis ya, Un. Terus udah gitu, abis itu dia loncat lagi, jadi sempat jadi penyiar radio lagi, bareng Hilbram Dunar. Iya. Terus, wah pokoknya banyak deh. Abis itu gue ngeliat di sosial media itu dijualan mie ayam juga, Bo, gitu, enak lagi. Terus udah gitu dia iya, aku udah pesen sering. Terus udah gitu di belakangnya Miun seperti yang teman-teman bisa lihat, dia itu ngelukis juga. Dia itu bikin artwork banyak. Bahkan beberapa kali tuh udah kolaborasi sama Grab juga ya, Un ya, kemarin ya. Gitu. Jadi nih orang kerjaannya gila ya, banyak banget. Terus kemarin gue nanya juga, Un, lu tuh sekarang lagi ngapain ya, Bo? Ngomongin artwork lo aja apa gimana nih kita gitu kan? Gue sekarang jadi afiliator TikTok nih. Hah? Afiliator TikTok? Ini serius, Bo? Gitu. Jadi menurut gue ternyata pekerjaannya Miun ini bisa lompat-lompat dari mana-mana dan explore banyak sekali hal. Dan ternyata pas kemarin kita ngobrol, afiliator TikTok itu menyenangkan juga ya, bisa lo kerjain dari rumah. Buat yang nonton nih, yang daripada lo bikin konten-konten julid nggak jelas atau cuma ngomentarin orang, bisa cari duit, Bo, dari situ, ya kan? Dan Melanie juga bilang, dia juga, lo jadi afiliator juga kan, Mel? Pernah. Iya. Pernah, gitu. Makanya itu mungkin ya, pengennya sih obrolan kita hari ini bisa actually there's something we can do gitu. Kayak kemarin lah Mel, kita ngobrol sama Inga Anugrah tuh, On. Terus udah gitu kan, iya ya, gimana caranya supaya kita bisa punya penghasilan sendiri segala macam. It is important for us to make our own money gitu. Sebenarnya meskipun masih punya suami, masih ada, tapi nggak ada salahnya kok gitu untuk selalu mencari uang tambahan gitu-gitu kan penting ya, Bos. Siapa sih nggak suka duit? Gue sih suka banget. Ember. Oke, Gitu. boleh cerita ya. Nanti Lucy sama gue kita mute mikrofon kita. Jadi kita biarin denger sharing kamu. Jadi kamu tuh start pekerjaan kamu kan lumayan lo lompatan. Artinya lo tuh survivor in any kind of circumstances ya. Dalam keadaan apapun lo masih bisa bertahan in the name untuk cari uang, pejuang cuan halal gitu. Ya Sampai nanti mungkin lo bisa share gimana lo memanfaatkan TikTok ini untuk cari uang. Karena gue denger dia bisa dapat berapa puluh juta gitu. Gue belum. Amin. Some people affiliator bisa dapat puluhan juta dari satu hari hanya masukin keranjang kuning. Oke, go ahead, On, silakan. Hai semuanya, ini follower-followernya Melanie sama Lucy. Halo, aku seneng banget hari ini pagi ini ketemu sama Mel sama Lucy juga, karena dua gadis ini adalah teman-teman lama aku, lama banget ya, Bo. Kita mulai berkiprah di radio itu 2001, inget gak sih? Ya kan, yang dua ini duluan tampil dari gue, sementara gue baru tampil muka tuh, tampil siaran itu tahun 2010. Jadi I was a late bloomer ya waktu itu. Nah, sebenarnya kalau dibilang lompat-lompat kerjaan, iya betul. Gue emang kutu loncat banget gitu ya. Tapi ada satu benang merah, yaitu menulis sebetulnya. Kan awalnya kan dari radio itu pekerjaan pertama gue sebenarnya copywriter. Terus habis itu gue pindah ke radio, ke Hard Rock FM, di mana gue bertemu dengan Lucy dan Mel. Gue di belakang layar sebagai produser yang menulis skrip segala macam gitu. Terus habis itu gue melanjutkan pekerjaan gue di media. Gue sempat nulis sinetron juga, gue sempat nulis buat majalah juga gitu. Dan akhirnya gue mendaratlah di Jakarta Post waktu itu sebagai jurnalis berbahasa Inggris gitu. Tentunya di bidang lifestyle ya ibu-ibu ya, jadi bukan jadi gue bukan ada di desk politik atau ekonomi, walaupun gue sangat dekat dengan mereka gitu ya. Jadi lumayan aware sama keadaan-keadaan negara lah gitu. Nah terus di tahun 2019 gue mendapatkan tawaran dari temen gue di Netflix untuk mengepalai sosial media mereka. Jadi kalau kalian suka halo Mimin Netflix, nah itu gue di baliknya gitu ya, bukan sendiri ya. Bukan sendiri ya, iya. Jadi ada tim gue, kita ber-20 waktu itu. Jadi memang
selama 2019 akhir sampai 2022 gue seru-seruan tuh di Netflix gitu, dan gue bersyukur banget puji Tuhan ya sampai sekarang gue selalu ada di lingkaran-lingkaran keren gitu ya. Soalnya orang-orang selalu bilang kan, lu tuh kerjanya apa sih? Udahlah pokoknya kantor gue keren, that's it gitu kan. Ya kan, kita berasal dari kantor-kantor keren gitu. Nah, tapi abis itu di 2022 tuh gue merasa kayaknya gue perlu something else, dan kebetulan waktu itu ada tawaran dari startup gitu. Akhirnya gue pindah lah, meninggalkan teman-teman gue yang sangat awesome itu di Netflix, terus udah gitu akhirnya gue pindah ke sebuah startup ini. Nah ternyata kultur kerja startup itu nggak cocok buat gue, karena gue anaknya sangat yang result oriented. Gue nggak peduli proses loh gitu, dan sementara di beberapa kantor proses itu kan penting ya gitu. Nah jadi terus udah gitu gue berpikir 2022 itu adalah genap nggak genap sih, udah lewat 20 tahun gue kerja kan gitu. Jadi gue pikir it's time for a change. Gue adalah orang yang selalu rediscovering myself. Jadi waktu itu gue berkeputusan di 2022 akhir bahwa kayaknya gue harus jadi seniman lagi deh gitu. Akhirnya karena gue emang latar belakang pendidikan gue kan seni rupa ya gitu. Jadi gue pikir udahlah gue mau jadi seniman aja. Jadi 2023 awal gue berhenti kerja kantoran full gitu. Akhirnya gue berhenti dan gue menjadi seniman full time. Nah ternyata menjadi seniman full time itu tantangannya adalah ketika bukan melukisnya buat gue, tapi menjual lukisannya gitu. Karena gue pikir pameran and that's it gitu, dan ternyata untuk pameran sendiri ya juga nggak semudah itu ya gitu. Tapi nggak masalah, akhirnya 2023 itu gue jalani dengan penuh sukacita gitu ya. Gue pameran di sana di sini segala macam dan menjual beberapa lukisan juga gitu. Sampai akhirnya di tahun 2024 gue gini, karena gue orang corporate 20 tahun ya Nek gitu, jadi gue mikirnya agak beratnya karena nggak ada gaji bulanan nih gue gitu, walaupun tabungan banyak gitu kan, maksudnya cukup lah untuk hidup gitu. Tapi gue pikir kayak nggak deh, gue kayaknya nggak bisa nih kayak gini gitu, takutnya ntar gue bergantung ke tabungan and that's not good right gitu. Akhirnya ya udah gue mulai mencari stream of income yang lain. Gue masih terima klien juga untuk ilustrasi segala macam. Terus gue menemukanlah si affiliate TikTok ini, karena di tahun 2022 akhir itu kan 2023 akhir itu kan ditutup ya, sempat ditutup ya TikTok Shop. Nah di situ sebenarnya gue udah mulai memperhatikan gitu bahwa apa sih ini affiliate gitu, karena sebelum gue bekerja di radio Lus, gue juga dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan Amerika di Amerika. Itu gue jadi penulis untuk affiliate website. Jadi gue paham sekali dengan konsep affiliate, tapi menuangkannya dalam bentuk video itu kan belum pernah sama sekali gitu. Terus udah gitu kalau yang di website gue tahu nih parameternya, gue mesti nulis anchor words-nya gimana, gue mesti masukin linknya kayak apa. Tapi in video how do I do that gitu, bagaimana caranya gitu kan. Akhirnya gue pelajarin lah dari mulai bulan Maret kemarin ini, Maret 2024 gue pelajarin gitu. Gue tontonin satu-satu gitu afiliator besar deh yang ada di TikTok kan, kayak Leo Giovanni, terus udah gitu kayak Mas Berto, terus itu udah gue tontonin satu-satu. Tapi terus gue mikir, do this work gitu, apakah ini bisa menghasilkan uang gitu. Akhirnya gue decided untuk gue coba ya, gue nyoba aja deh gitu, it doesn't hurt gitu kan. Terus akhirnya ketika gue coba it's not that bad gitu. Terus tadi malam makanya gue bilang ke Lucy, kita tuh punya backgroundnya adalah kita nggak cuma siaran nih zaman dulu nih, kita siaran dan sampai sekarang kita masih tampil depan kamera gitu kan, ya kan. Kalian punya channel masing-masing, udah bisa ngomong depan kamera tanpa skrip, itu kan bener-bener anugerah ya gitu buat kita gitu. Jadi gue sih encourage Lucy untuk coba Debo gitu, soalnya it's an easy way to make money gitu. Gue nggak bilang duitnya gede ya, karena gue belum menghasilkan sefantastis teman-teman afiliator gue ini. Karena kemarin itu sempat ada yang 80 juta sehari in commission, komisi ya. Jadi penjualannya itu kan 800 juta sehari ya. Kalau komisi 10% lah bilang aja gitu. Jadi di situ membuat gue tertarik, terus udah gitu yang makin into banget. Nah, jadi perjalanan gue memang belum panjang di afiliator TikTok ini. Mulainya kemarin tuh dari bulan Maret April, gue pecah telur di April.
Jadi Maret akhir gue pecah telur di April baru menghasilkan komisi. Dan tebak berapa komisi pertama gue? 10.000. 10.000. Tapi itu actually make something tuh bangga ya Un, ya nggak sih? Meskipun 10.000 gitu. Iya, jadi kayak, 10.000 ada duitnya ternyata nih barang gitu kan. Nah, gue tuh kan anaknya nggak bisa ditantang ya gitu. Pertanyaan maaf, barangnya apa? Apakah skincare atau apa? Nah, orang-orang tuh selalu bilang nih Mel, mungkin lu udah familiar ya, karena kan lu udah duluan nih di TikTok. Tapi orang-orang tuh selalu bilang, lu tentuin niche lu dulu gitu. Lu mau jualan apa gitu kan? Awalnya gue tuh kan karena gue artis gitu ya, seniman gitu, gue tuh merasa kayak oke, kalau gitu gue bisa menyambungkan konten gue yang berseni-seni itu dengan barang-barang yang gue pakai, kanvas lah, kuas lukis lah, cat segala macam. Tapi ternyata yang waktu itu memenangkan kepecah teloran itu adalah satu set krayon anak-anak. Jadi waktu itu gue iseng, gue beli aja gitu kan. Itu harganya cuma 25.000. Aduh, mana ya barangnya? Oh, barangnya nggak ada di sini. Pokoknya itu barangnya tuh grande banget, gede gitu ya. Terus udah gitu ada krayon, ada maaf ya, ada tukang roti lewat. Jadi ada krayon, ada pensil warna, ada cat air. Pokoknya grande banget, gede, kalau dibuka gede gitu. Itu cuma 25.000 rupiah. Dan gue beli iseng karena anak gue lagi mau liburan kan, jadi gue pikir udahlah buat ini. Tapi pas barangnya datang, ini mah kekecilan buat anak gue gitu, anak gue kan udah gede gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, gue coba affiliatein gitu. Gue coba dan itu boom banget, itu nge-boom banget. Sekarang kalau lo lihat di profil gue itu viewsnya 6 juta. Ya udah 6 juta views. Iya, gila. Asli Mel, lo harus lihat. Gue kemarin tuh main ke TikToknya Miun kan gitu. Gue lihat gitu kan, gue screen capture segitu. Lihat deh, gila Miun nih likesnya banyak banget udah gitu. Dan yang paling heboh itu adalah si spidol dan warna-warni itu ya, gila 6 juta gokil. Ya itu gila banget. Itu gue juga nggak nyangka. Jadi aneh banget. Dan pada saat itu gue tuh benar-benar bikin video tuh tiap hari, dan tiap hari gue belum nemu pola sama sekali. Gue nggak tahu bikin videonya berapa kali, pokoknya yang penting tiap hari harus ada aja kan. Itu waktu itu ilmu yang gue dapet itu. Jadi ya udah, gue bikin video jualan satu, gue bikin video yang lain satu gitu, udah cukup gitu. Nah itu booming. Jadi di abis lebaran banget deh, kalau nggak salah hari ketiga lebaran, tiba-tiba ada penjualan. Dan penjualannya tuh waktu itu tuh 20 juta ini ya jualannya ya. Jadi komisi gue tuh nggak nyampe 2 juta karena waktu itu emang komisinya tuh cuman kayak 5% gitu. Terus udah gitu gue yang, hey, duit dari mana nih? Gitu kan. Terus udah gitu kayak, wah keren banget gitu. Nah, untuk produk yang sama, selama seminggu penjualan gue rata-rata segituan sehari. Jadi gue kan yang kayak, kok gede banget ya gitu. Sampai at the end of the day gue reach, gue bisa menjual kayak 130-an juta per day with 5% commission. Itu sampai kayak seminggu penuh lah gitu. Jadi itu works. Nah, gobloknya gue waktu itu adalah karena gue tuh begitu ngeliat kayak gitu ongkang-ongkang kaki dong, nggak bikin video lagi karena gue pikir oh ya udah stabil gitu. Ternyata anak kantoran ini nggak ngerti kalau jualan itu ya mesti tiap hari walaupun barangnya sama gitu. Jadi toko lu ya emang harus buka tiap hari dan lu harus promoin terus biar orang aware gitu. Nah, nanya. Jadi misalnya kan yang berarti yang grab atensi banyak orang tuh ternyata si produk krayon tuh yang grande kan boom dung gitu ya kan. Berarti kita nggak bisa berhenti sama video itu aja ya. Jadi si mama-mama nih atau si bapak-bapak yang lagi nonton yang pengen jadi afiliator, kalaupun udah nge-boom, lu harus setiap hari harus bikin video tentang produk itu atau produk yang lain. Produk itu harus lo kejar banget. Pokoknya kalau lo lagi jualan barang A itu booming, laku kan. Gini apa logika orang korporat gue gini gitu ya, kayak gitu ya udah abis itu lu move on, lu bikin biar produk lain sekencang itu ya nggak sih. Biasanya kan kita belajarnya kayak gitu tuh kalau di kantor. Ternyata enggak, Bo. Ternyata yang gue temukan adalah kalau emang lu lagi booming yang kayak gitu, terus lu harus gencar banget mempromosikan barang yang sama dengan format-format berbeda gitu, dengan video-video lain gitu. Walaupun mungkin videonya sama aja, duduknya di corner ini juga, tapi every day, bahkan satu hari itu kalau bisa lu posting lebih dari 5 video
tentang barang itu gitu, enak nggak? Gitu. Nah, akhirnya karena gue bego ini di bulan itu kan April ya, April akhir. Nah, Mei pertengahan jeblok langsung omset gue nggak ada, nol. Bener-bener nol. Jadi gue harus mulai lagi dari awal mencari winning produk lagi. Jadi apa sih produk winning gue lainnya gitu. Sementara gue mau promosiin itu pasarnya kayaknya lagi jenuh gitu kan, lagi yang udah nggak terlalu tertarik. Akhirnya gue udah mulai nyari gitu, mulai ngobrol lah sama teman-teman gue, karena being in a community gitu ya, in this affiliate world is important. Jadinya soalnya gue tahu oh dia caranya kayak gitu, oh gue caranya kayak gini gitu. Nah gue kan anaknya kan introvert parah ya gitu, gue nggak suka ngumpul-ngumpul gitu. Dan ternyata yang gue temukan teman-teman afiliator itu juga nggak suka kumpul-kumpul juga sama ternyata. Iya jadi serius. Iya, jadi kita aktif di chat segala macam gitu loh, tips segala gitu. Yang menurut gue menarik dari ini adalah emang kisah-kisah sukses mereka itu fantastis banget. Termasuk gue pernah mengalami kesuksesan itu baru sekali. Kalau mereka ini konstan, udah tiap hari hidupnya kayak gitu. Jadi yang gue bisa tarik dari mereka tuh adalah banyak ilmunya. Mereka juga belajar dari yang pemula-pemula. Karena tahu nggak, peraturan TikTok, kebijakan, terus dinamika platform ini itu tuh berubah setiap hari. Jadi betul sekali. Banget. Gue share ya, kan gue juga sempat jualan lipstick tuh lama banget. Itu gokil loh, lumayan. Dari gue tadi kerja sama brand dulu si brand M yang lip namanya sebutannya tuh si lipstick yang pokoknya hits banget itu. Tahu. Ya kan, sampai akhirnya gue udah nggak di tanggalnya mereka, udah nggak di jamnya kerja sama mereka. Gue iseng gue nge-live sendiri. Gue bisa sampai 4 jam, sampai mata gue tuh kayaknya, tau nggak lo? Karena kan dulu nggak ngerti ya, nggak pakai softbox. Jadi mata gue kehajar tuh sama si lampu. Besok paginya mata gue kayak lelah banget. Ternyata lo tau nggak, ring light itu bikin mata capeknya 2 kali lipat. Iya, terus mata gue sampai kayak banyak slips, belekan. Pokoknya matanya tuh jadi sakit kan. Terus bibir gue sakit karena gue nyobain lips itu kan susah dihapus tuh tapi kayak kacang goreng at that time. Aku banget, jadi gue tiap hari nge-live. Nah habis itu inget gak sih masa semua artis pada nge-live Ranjang Kuning, and then TikTok tutup, Yes. Ya kan? Iya, tutup. betul. Setelah itu nggak lama, pokoknya rungsing tuh. Gimana nih TikTok tutup? Karena udah banyak yang sampai akhirnya bikin rumahnya dijadiin tempat untuk live. Yes. Semua tiap hari bikin video keranjang kuning, apalah. Itu produk di rumah nih, di apartemen gua udah kayak gudang, rame deh. Ya kan, gitu. Soalnya kan si brand-brand ini kan merasa seneng ya. Bisa ya dipromosiin ya. Terus harganya of course kan waktu itu kita banding harga. Oke, langsung set gitu. Terus tiba-tiba TikTok tutup ya, di TikTok tutup nih. Mama-mama semua pada teriak, dan bukan cuma artis loh, mama-mama yang cari sampingan dari nge-live itu juga pada teriak. Akhirnya kebijaksanaan dengan pemerintah ini ono, keluarlah TikTok lagi. Dan menurut gue saat itu nggak tahu ya, ini kayaknya gue lihat jadi agak menurun tuh. Antusiasme artis-artis, orang pada nge-live agak turun tuh. Kayaknya paling yang tetap nge-live tuh yang memang dari awal emang udah afiliator. Misalnya yang jadi banget, gue dulu pernah podcast sama si Mami siapa, Bo? Mami Louis tuh gue ajakin podcast. Dia kan juga gokil ya, maksudnya resilient gitu. Nah, terus gue juga mulai males tuh, mulai turun tuh semangatnya untuk bikin kayak affiliate keranjang Kuning. Karena jujur nih ya, kalau yang kerja sama bareng ya, ini juga sebenarnya salah sih. Yang kerja sama bareng itu kan bisa dapat let's say 20%, ada yang 30, ada yang 35, lumayan gede tuh. Ya. Yang paling besar tau nggak apa? Kalau yang bukan artis atau siapa aja ya bisa ya. Itu sebetulnya produknya Luna tuh, si nama tuh lumayan loh. Lumayan dia dibandingin yang lain-lain. Yang lain cuma 5%, 7,5%. Nah mulai males nih. Tapi ternyata ngelihat si Miun dari 7,5% tadi 5%. Kalau dilakuin tiap hari itu jadi duit juga ya, Bo. Ibaratnya kayak lu tuh bikin video. Kalau kita sebutannya video lu kayak tuyul muter sendiri. Iya, bener passive income. Jadi gini, kalau gue bukan aliran live, Mel.
Karena gue waktu itu gue pernah nyoba kan live tuh 3 jam, yang disarankan tuh minimal lu 3 jam, jadinya barang aku sumpah Lus, kita tuh siaran prime time tuh 4 jam ya Nek gitu kan. Ada lagunya, ada lagu, ada iklan, beda banget dan ada partnernya. Kalau kita kan sendiri ya Bo gitu. Nah, beda banget Bo. Jadi kalau gue sekarang cuma ngambil, tapi ini again ya, tiap orang kan beda-beda. Ada yang seneng live, gue bener-bener impress sama orang yang bisa live. Kan lo tau kan ada yang live kayak si Mami kan tuh live terus gitu, hebat, luar biasa. Nah yang gue rasain saat itu waktu pada saat nge-live, walaupun gue ibaratnya kita bertiga udah penyiar radio ya Nek gitu. Nah gue ngerasa yang how I felt ya at that time ya, gue ngerasa gue gak punya kehidupan lagi, gue ngerasa mentality gue terganggu. Jadi gue tuh kayak gini, ini kan kita live nih, tapi kita kan ngobrol ya. Ya. Beda sama yang lo consistently terus on and on jualan lipstick atau jualan produk. Gue ngerasa ini uang nambah tapi kayak mental gue keganggu nih, and I wasn't happy doing it. Again, nggak ada bener nggak ada salah, tiap orang beda-beda cari duitnya. Betul. Tapi kalau keranjang kuning, menurut gue sih enak tuh. Kenapa? Karena kan lo bikin video, and then udah selesai gitu. Yes, makanya gue memilih jalur VT karena si jalur itu juga gue belajarnya juga by experience Mel. Jadi gue nggak bilang gue pokoknya dari awal udah anti live, nggak. Jadi emang gue cobain juga gitu kan. Gue cobain terus udah gitu gue yang gini, how can you live gitu? Karena gini yang unik nih ya, mungkin teman-teman di sini mungkin nggak ada yang tahu ya, ada yang nggak tahu. Jadi gue pengen pengen share. Jadi live di TikTok itu nggak bisa lu tinggal. Jadi bener-bener lo lagi ngomong, abis itu lo nggak bisa yang guys bentar ya gitu, gue ke WC dulu, misalnya lo mau ke toilet pengen pipis, nggak bisa karena lo akan dapat pelanggaran, soalnya di screen lo tuh nggak ada aktivitas gitu loh. Nah, gue pernah mengalami hal lucu. Jadi dulu tuh sebelum gue afiliatan kan gue juga suka tuh coba-coba live. Jadi gue live-nya gambar gitu kan. Jadi kamera gue ke kanvas ngelukis atau ke iPad gitu kan. Nah, waktu itu gue pernah kamera gue ke kanvas, terus gue nge-live cuman lo ngelukis doang, tapi gue sambil cerita-cerita, ngobrol gitu, nanggepin komen gitu. Tahu-tahu tiba-tiba live gue diputus sama TikTok, katanya nggak ada aktivitas. Terus gue gini, nggak ada aktivitas gimana, orang jelas-jelas gue lagi ngelukis kan gitu. Tapi ketika lu ngelukis bagian detail kan emang gerakannya dikit banget, jadi itu tidak kedeteksi sama AI-nya. Jadi gue sampai bilang sama teman-teman gue yang seniman, waktu itu gue juga udah bergabung dengan komunitas seniman yang di TikTok yang suka nge-live juga gitu ya. Gue bilang guys, hati-hati ya kalau lu live, lu jangan ini, lu mestinya zoom in banget deh biar kuas lu tuh kelihatan segala macam gitu-gitu. Jadi gue berbagi tips di situ. Jadi emang menurut gue, terus gue jadi bingung gitu, terus live ini buat apa ya selain dagang gitu. Nah akhirnya ketika gue masuk ke dunia affiliate ini, buat affiliate, buat dagangin brand sendiri. Jadi kalau dulu bilangnya live dan si keranjang kuning itu harus saling support. Betul. Ya, maksudnya karena gue pernah lagi-lagi podcast sama salah seorang artis. Ini bukan afiliator. Jadi artis yang menjadi afiliator, Lus. Dia tuh sampai gila loh Bo, dia bilang karena harus live itu 24 jam kan, terus gantian sama orang pas lalu Bo, dia tuh harus tidur, let's say misalnya jam 1 deh gitu habis live ya, dan itu kan nggak bisa langsung tidur Bo, bener gak? Karena kan lu capek ya, terus udah gitu jam 5 lo harus bangun, jadi kadang-kadang harus makan obat tidur misalnya untuk membantu dia untuk bobo. Dia bilang sampai pernah Kak, gue lagi tidur, mimpi gue lagi nge-live. Itu ngeri sih. Tapi again, kalau ada yang works itu bisa kaya banget sih dengan live di TikTok ya. And it's good for them karena emang dibutuhkan mentality yang luar biasa loh untuk bisa live jualan. Karena live jualan beda sama ngobrol-ngobrol kan? Iya benar-benar. Tapi sebenarnya gue penasaran, gue kan belum kemarin pernah sih jadi affiliate untuk produk aku sendiri ya buat si Hydria. Tapi kalau itu kan jelas lah barangnya ada di gue gitu. Nah kalau kalian tuh how does it work sih gitu? Misalnya kan gue lihat tuh kemarin gara-gara habis chat sama Miun ada, jadi gue buka kan affiliate centernya. Ada produk-produk yang memang ada barang-barang yang udah ini bisa free sample gitu kan, ada jadi dikirimin. Nah tapi kalau sebenarnya kita pengen mulai nih gitu, di luar dari harus cari niche-nya atau enggak gitu, barangnya gimana, harus kita beli dulu, kita review apa gimana sih sebenarnya? Jadi gini, ini tuh banyak banget yang ditanyain sama teman-teman afiliator juga gitu ya, yang pada baru mulai gitu ya. Dan gue juga nggak consider gue senior karena gue juga baru mulai kan beberapa bulan yang lalu. Nah
memang banyak sekali yang bilang, Kak, nih gue mesti beli dulu atau gue mesti request sampel atau gimana. Nah, memang kalau request sampel untuk pertama kali lo live lo jadi affiliate itu lo nggak bisa langsung request sampel, karena si seller ini atau si brand akan ngeliat kan prestasi lo udah jualnya berapa segala macam, because they can gitu kan, karena mereka bisa mengira-ngira lah at least gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita cari barang di rumah kita. Jadi cari barang di rumah kita, misalnya lu nemu tisu gitu, lu nemu tisu merek A gitu, terus udah gitu lu cek aja di di tokonya, shop Tokopedia-nya di TikTok, lu cek, terus habis itu lihat aja, oh dia kalau jualan dia nih, dia bisa nggak diafiliasikan, karena ada beberapa barang yang tidak bisa ya, yang nggak bisa karena emang dari sellernya aja nggak bisa gitu, tapi di seller lain mungkin bisa gitu. Nanti dilihat di situ, terus komisinya lu agree nggak gitu. Kalau misalnya komisinya lu happy dengan misalnya hanya 5%, tapi lu oke buat nyoba-nyoba dulu, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus habis itu lu perhatiin stoknya. Kalau stoknya cuman kayak 10 biji gitu ya jangan gitu, cari seller lain gitu. Nanti ada stoknya misalnya ribuan gitu, oke, yang itu bisa lu masukin ke showcase. Nah, ketika lu udah masukin ke showcase, baru habis itu lu bikin videonya, guys. Ini tisu ini udah lama lo gue pakai, bla 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 bla. Cek ya di Keranjang Kuning gue, harganya bagus banget, lebih bagus daripada di toko. Karena mostly emang lo, Bo. Jadi gue kan juga ngecek ya, ebu-ebu ya ke supermarket gitu kan. Gue sekarang refleks ngecek gitu barang yang gue dagangin di TikTok itu di supermarket berapa, dan ternyata beda 1.000-2.000 aja emang ngaruh gitu di teman-teman kita di TikTok. Ngaruh gitu lah, kalau beli tisu kan juga nggak bisa satu ya, Bo, kalau buat nyetok ya kan, kaliin aja ada berapa, lumayan tuh savingnya. Betul. Ini ada Koko Madi nanya nih, Un, pilih kalau mau affiliate produk, pertama pilih produk yang komisinya gede atau yang penjualannya udah besar. Kalau ada yang dua-duanya, pilihlah yang dua-duanya. Tapi memang kadang-kadang ini kan berbanding terbalik ya gitu. Kadang-kadang yang komisinya gede itu yang barangnya high seller, tandanya dia stoknya banyak, tahu-tahu komisinya cuma 1%, Bo. Banyak loh yang kayak gitu. Jadi menurut gue emang kita harus cari yang namanya sweet spot gitu, yang mana si jumlah penjualannya gede dan stoknya banyak, komisinya gede, itu adalah yang ideal, dan banyak itu di TikTok, tenang aja. Jadi nggak usah khawatir. Jadi mama-mama tuh harus explore ya, artinya gini, kan kadang-kadang ada yang ibu rumah tangga terus ngerasa, aduh gue nggak punya modal nih untuk misalnya bikin warung, bisnis apa ini segala macam. Ini jadi afiliator aja sebenarnya, asal lo pinter ngulik, ini sebetulnya rajin ya gitu. Terus lo explore kreativitas lo, ini kan kita harus menantang ya, Un, karena lo bikin video itu bukan hal yang mudah loh. Oke, ke lo, Un, misalnya kalau lagi ngerasa stagnan, apalagi kayak tadi bikin krayon, ini yang lagi orang ternyata banyak mampir ke TikTok lo, bikin tentang si produk krayon, terus lo harus bikin angle-nya ini, angle, kan kadang-kadang stagnan nih, bikin apa lagi ya videonya, gimana tuh lo men-challenge otak lo untuk bisa bikin video yang tetap kreatif dan bikin orang mau beli? Oke, jadi gini, Mel sama Lucy nih tahu banget ya latar belakang kerjaan kita bertiga. Ini kan kita bergaul dengan orang-orang yang selalu overthinking. Overthinking karena kita tuh konseptor, kita maunya keren, kita maunya sempurna, kita maunya kayak film, kita maunya kayak iklan gitu kan. Nah, ternyata ini believe it or not ya, ternyata yang membuat gue stuck dan stagnan itu hal-hal kayak gitu. Jadi gue berusaha untuk tidak overthinking. Gue liatin semua video-video afiliator, bahkan yang sangat masih pemula banget gitu ya, yang lewat di FYP gue. Terus habis itu dia bisa loh jualan barang tuh cuman kayak gini doang gitu, kayak guys ini tongsis beli ya, jangan lupa lagi murah nih, dah. That's it. Jadi gue kayak oke, let's try that gitu. Jadi gue bener-bener harus open terhadap segala bentuk cara menjual, karena cara menjual kita bertiga itu sudah overly stylized menurut gue. Udah yes, kita harus gini, punya beban harus terlihat classy, punya beban harus terlihat cantik, harus dintus, kita sempurna. Kalau yang artikulasi sempurna itu memang harus ya, Nek, kalau nggak kita kan zaman dulu ya gitu. Tapi bener, gue tuh pernah lihat kontennya Miun, gue lupa deh, Un, kan gue tuh follow Miun semua platform, gue follow ya, dia di X iya, di Instagram iya, di TikTok iya gitu. Gue inget pokoknya di salah satu platform itu lo pernah bilang, the beauty of TikTok adalah lo itu nggak usah fancy nek, santai aja ya kan gitu. Itu pun yang gue lakukan kalau gue lagi bikin konten MotoGP gitu misalnya. Kalau di
Instagram itu kan penontonnya beda ya Mel. Beda. Sama di TikTok. Di TikTok gue pakai green screen efek aja, bodo amat deh mau gimana bentukannya miring-miring kayak apa segala macam. Yang penting isinya, orang ngerti gue ngomong apa. Beda sama kalau di Instagram yang memang harus estetik, kelihatan berkelas, kelihatan apa segala macam. Ya kan very demure kalau kata Iwan Ramadan kan. Tapi justru emang bener, emang tiap platform tuh punya gaya masing-masing dan punya followers beda-beda ya. Ya kalau TikTok itu lu bikin estetik kagak laku cuy. Kagak laku. Awal-awal gue tuh bikin, kan gue ada videographer, ada editor gitu ya. Jadi gue bikin yang dari sebelah tuh dari Instagram gitu, terus gue mirroring ke sini. Ya, cross posting gitu kan. Bagus, di TikTok kagak laku. Yes. Kalau di TikTok itu video tuh harus benar-benar organik. Jadi gua kalau TikTok kagak pernah pakai kamera nggak laku, pakai handphone cenah. Dan edit kagak usah pakai efek-efek, nggak usah pakai estetik ya. And then they love, ini jadi sharing, tapi they love storytelling. Yes, betul. They love storytelling, tapi juga kalau untuk affiliate ya, pelajaran gue adalah harus diselang-seling tuh. Jualan yang storytelling sama jualan yang hard sell. Dan banyakin yang hard sell, karena orang-orang di TikTok itu kan emang cari hiburan ya, Bo, gitu. Bukan cari, jadi intensi awal untuk belanja di TikTok itu nggak ada. Jadi intensi awalnya adalah cari hiburan, refreshing gitu kan. Makanya gue selalu bilang, kita tuh kontennya harus nambah value selain jualan. Nah, tapi konten yang nambah value ini nggak bisa sambil jualan terus-terusan, bisa sesekali. Tapi kadang-kadang lu mesti bener-bener in your face yang kayak nih tisu lagi murah sekarang, check out buruan gitu. Harus begitu karena jadi nggak bisa terlalu lu tahu nggak sih guys, sekarang kalau lagi panas tuh kan gerah ya, biar gampang gue pakai tisu, kelamaan mereka langsung gitu. Iya benar. Tahu nggak, ada satu teman kita juga yang sudah mencoba menjadi affiliate, karena gue juga kaget kemarin pas udah lama sih gitu ya, scroll masuk ke FYP gue, Fenita Daben pernah live juga di MLMR. Fenita Daben Mel, Bo, dari mulai kipas angin segala macem, Bo, Diana banyak jualannya, ya kan? Fenita Daben loh. Iya kan? Padahal sebenarnya Fenita Daben itu adalah contoh very demure ya, very mindful. Ya kan gitu. Ben, Willy Prioko. Willy jualan apa, Bo? Si Willy. Dia kan suka bahas kucing-kucing kalau. Dulu kan kucing-kucing nih. Terus udah gitu gue juga nanya kan sama dia kan, "Kak, lu jualannya apa gitu? Makanan kucing, aksesori kucing ya dong?" gitu. Terus dia bilang, "Oh, bukan. Kalau yang itu gue banyakan kerjasama dengan brand gitu. Tapi kalau affiliate, gue raja cemilan, Bo. Dia jual segala macam mochi, keripik, basreng gitu-gitu." Dan dia tuh aliran live. Iya, jadi dia sering banget Willy Prioko live TikTok jualan. Wah, sumpah, dan yang nonton tuh iya beneran. Nah, waktu itu gue pernah ketemuan, emang sengaja ketemuan ya sama Kak Willy sama Feni di Pasar Modern Bintaro. Gue sambil makan ramennya Willy kan. I see. Terus? Ya, habis itu kita ngobrol terus gimana caranya tukeran tips dan kayak gitu loh, Bo. Jadi emang kadang-kadang butuh support system ya, Nek. Waktu gue ketemuan sama mereka tuh gue lagi nol banget, ya itu yang gue bilang gue berhenti, lagi nol. Gue ketemu sama Kak Willy dong, terus gue ngobrol sama dia bilang gini, gue tuh affiliate tuh ngikutin lo gitu, masa lo bisa nol sekarang gitu. Terus gue bingung kan, iya tapi gimana ya caranya ya Kak, gue naikin ya. Terus dia bilang gini, udah sekarang lo coba lagi pakai produk yang sama, lo bikin VT lagi tentang produk itu sambil lo bikin yang lain, dan lo nggak boleh putus, satu hari lo harus minimal 1 VT naik. Iya. Jadi bener banget. Itu gue belajar dari si ini deh. Kan gue kolaborasi parfum ya sama Crusita. Iya, gue tahu, gue lihat. Itu kan gue awal-awal tuh bingung, Bo. Gue lagi. Gue tuh kan pengen belajar gitu. Jadi waktu zaman YouTube, gue tuh nyari misalnya Boy William, pokoknya YouTuber lah gitu. Iya. Gimana sih bikin YouTube itu? Pokoknya gue belajar dari mereka. Nah, TikTok lebih pusing lagi, Bo. Karena anak-anak baru. Terus gue gini, ini gimana sih bikin videonya? Nah, gue ketemulah sama mereka yang menjualan kan, si Crusita ini kan jualan parfum. Dia tuh bilangin si orang owner Crusita, "Kak, lu kalau bikin video tentang parfum mau jualan, kagak usah lu bikin yang kayaknya effort banget, nggak usah. Lu taruh handphone lu ngomongin parfum lo, udah selesai, straight to the point. Dan 3 detik pertama itu pokoknya hookernya harus jelas, Kak. Jangan menya-menya. Oh, even mama-mama kayak gue yang udah penyiar radio bertahun-tahun, gue belajar pelan-pelan bikin ini. Akhirnya gue bikin gue tuh akhirnya dulu bikin
bukan affiliate ya, jadi untuk menggrab atensi orang supaya misalnya nambah viewers gue tuh cerita tentang perjalanan kulit gue. Jadi gue itu kan gue hashtag pejuang kulit sehat. Dari dulu selalu punya problem dengan jerawat, terus jerawat. Gue sampai menyebut ada si Boti dan Boba, bopeng banget dan bopeng tipis. Jadi TikTok itu ternyata nih, kalau di Instagram kan harus cantik, harus TikTok itu lo bongkar, nih bopeng gue nih. Jadi caranya gini, biar aku ada bopengnya, jadi perawatan gini. Nek lo tahu, gue abis laser muka gue merah gue lihat ini tembus dang. Terus udah gitu gue cerita, kenapa ya dari dulu tuh kan gue lompat misalnya pakai dokter kulit. Kenapa dokter gue ini I'm just wondering, kenapa dokter kulit skincare zaman dulu tuh kayaknya nggak ada yang flexing, gue bilang gitu. Sebutlah misalnya zaman dulu tuh RH yang udah gue pakai, Natasha, Nek. Terus mereka gara-gara itu jebol, ininya viewersnya, mereka nelfon, dapat job sign. Bukan, makanya. Tapi bener loh, tadi tuh aku soalnya baca ada komen yang bilang aduh tapi aku tuh nggak pede banget di depan kamera, Bo. Bener deh, TikTok is your place, beneran gitu ya. Lo nggak bisa dandan kek, lo nggak bisa ngomong kek. Tadi kan Miun udah cerita gitu, sebetulnya segampang ini tongsisnya bagus deh harganya nih, belinya di sini keranjang kuning. Segampang itu. Jadi sebetulnya kita tuh hari ini tap deh, ini layar ini di tap terus kamu share juga. Tapi ini tuh penting banget kalau misalnya ini buat ibu-ibu, buat bapak-bapak mungkin juga ya gitu yang memang di rumah lo nggak ngapa-ngapain, Bo, you can make money daripada lo cuma scrolling aja, lo tuh bisa menghasilkan sesuatu ya kan? Exactly, Bo, 500.000 sehari cukup banget ya nggak sih, ya kan? Dan bener kata Miun, lo nggak pernah tahu video lo tuh kayak tuyul, lo tidur, video lo akan muter. Nah ini kalau ini karena tinggal 7-8 menit terakhir kita maksudnya ini ya sum up ya. Artinya gini, apapun sosial media yang lo pakai platformnya itu bisa lo pakai, lo manfaatkan untuk banyak hal yang positif. Cari duit, for sure Miun udah ngelakuin. Lo mau live, kalau lo cocok nge-live ngebacot berjam-jam jualan and you're happy doing it, great. Lu bisa, lu lihat Mami Louis, lihat tuh contoh nyata bagaimana Desa resilient sebagai seorang live afiliator bisa sekarang udah kaya raya sayang banget. Tapi kalau lu males, tim kayak Miun, anjir gue males gila nih kalau harus nge-live ngomong ngebacot jualan ini nih. Gak apa-apa juga, karena kan orang beda-beda. Bikin video, ya lo harus challenge otak lo, pinter-pinter lah misalnya cari referensi dan segala macam untuk bikin video yang menarik gitu. Atau again nih, gue lihat dari duet deh, Dev sama Iwet. Kan gue sama Lucy tuh ngeliat Dev sama Iwet kan, they made it untuk bikin karena gini. Gue, Miun, Lucy itu kan berangkat dari radio. Jadi dulu kita tuh punya radio hits banget guys gitu. And then world change, things change. Radio tutup. Asli. Terus kita gimana yang suka ngebacot mulutnya begini? Oke, terus kita mikir kan gitu. Gua ngeliat tuh awalnya, gua impress how the way Iwet sama Dev tuh nge-live. Karena gua awalnya gini, ngapain sih nge-live gitu? Emang capek nggak sih nggak ada yang nonton? Ntar kita, and then they made it. Nah, nggak lama dari itu gue langsung telepon siapa gue putar otak nih siapa yang mau gue ajak untuk nge-live? Tapi kita tuh nge-live ngobrol-ngobrol gini kan nggak cari duit ya, Bo. Syukur-syukur kalau ini bisa nanti lead us untuk dapat pekerjaan. Tapi kayak gue ngerasa gini, kita tuh butuh platform untuk menyalurkan passion kita ngobrol, dan insya Allah siapa tahu bermanfaat buat orang lain, dan siapa tahu bisa nambah pekerjaan buat kita juga. Pokoknya being produktif aja gitu. Terus gue mikir, udahlah, karena gue pernah sama Lucy, gue hubungin Lucy gitu. And then dari penontonnya juga kita struggling up and down, ya udah just doing it aja, lakuin aja. Iya, dan menurut gue apa yang kalian lakukan ini udah seru sih. Gue juga suka lagi nontonin Kak Iwet tuh. Tadi dia jangan ngomongin teman sendiri katanya. Jadi Kak Iwet sama Kak Dave gitu kan. Itu emang bener-bener jadi ini banget gitu. Nah dulu gue pernah ngobrol sama Hilbram soal ini. Cuman things change, right? Jadi ya sudah gitu. Nah cuman emang menurut gue emang yang seru adalah kalau kita bisa menemukan sweet spot lagi antara passion kita sama platform yang bisa bikin kita menghasilkan gitu ya. Jadi kalau kata gue sih, kalau misalnya lu pengen jadi afiliator nih teman-teman yang nonton gitu ya, jangan terbebani, aduh ntar gue mesti live, gue nggak ada waktu. Enggak kok, lo nggak mesti live, yang penting lo rajin. Itu yang selalu gue ingetin ke follower-follower gue gitu, bahwa lu jangan pikir bikin VT itu bukan effort ya gitu. Bikin VT itu effort, lo harus sediain
waktu bener-bener di pagi hari. Gue biasanya kayak gini, jadi waktu Lucy semalam bilang jam 8 pagi ya gitu, oh oke, emang itu schedule gue gitu. Biasanya gue jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu emang gue berkutat sama TikTok gue bikin bikin konten, gue nyetok segala macam. Nanti ketika gue jemput anak, nah habis itu baru deh gue rilis tuh satu. Dan waktu itu pernah at the peak, gue bukan lagi ikutan eksperimen konten brutal ya. Jadi gue bisa bikin satu hari itu 25 konten, dan habis itu gue rilis 12 gitu. Jadi setiap jam gue rilis tuh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam kayak gitu. Dan ternyata ada nggak hasilnya? Ada. Nah, yang orang suka salah pikir adalah ketika kita rilis konten, ada view langsung ada pembelian. Enggak, say. Jadi caranya itu adalah kita rilis konten, rilis aja, forget it. Habis itu nanti yang pembeliannya bukan dari yang situ, tapi dari konten-konten kita yang terdahulu. Seperti tadi Mel bilang, itu konten kita jadi tuyul. Emang bener-bener tiba-tiba barang yang udah lama banget kita lupain, toto kok FYP ya, kok ini ya. Lu tahu nggak sih tongsis ini nih, kalau lu pergi ke halaman gue, ini sekarang udah 6 juta juga viewsnya. Iya, jadi emang ini booming juga gitu. Nah itu yang gue belajar dari pengalaman gue sebelumnya. Oke, gue kencengin nih si tongsis terus-terusan tiap hari gue bikin gitu. Dan kalau emang teman-teman gue ada yang dari Instagram terus kebetulan lagi nonton di TikTok ya, tenang say, gue nggak bakalan demure, gue nggak bakalan cutesy gitu ya. Kalau di TikTok gue bakal jadi mama gitu. Hey say, nih lagi murah nih say, beli sekarang. Oh gue panggilnya bestie, hey bestie beli. Dan gue itu nggak pernah gue lepas di Instagram karena audiens gue di Instagram ya teman-teman gue beda. Dan gue nggak akan pernah ngomong bocil karena di Instagram karena emang itu bukan bahasa gue, bukan diksi gue gitu. Tapi di TikTok I have to gitu. Kurang lebih keren tuh mama-mama ya, siapapun yang lagi nonton ML Pagi, kita bisa cari duit. Hashtag pejuang cuan halal, hashtag pejuang keluarga. Mama-mama di rumah pakai daster, tenang mah, nggak usah TikTok, tidak perlu mama. Makanya ada filter. Karena belum mandi, cantik semua. Yang penting rambut lu prima ya, Nek. Gitu. Rambut prima kan kemarin. Muka ini ada filter. Makanya jangan kau hina-hina mama pakai filter. Filter diciptakan TikTok supaya kita produktif, nggak perlu harus makeup dulu lama-lama. Betul. Alasan Melanie sama gue siaran pagi itu kenapa cuma di TikTok, karena ada filter. Asal lo tahu ya. Dan satu nih, gue pengen menyampaikan nih sama mama-mama di luar sana gitu ya, bahwa lo tau nggak orang tuh boleh belajar public speaking lah, di mana lah, punya pengalaman kayak kita misalnya gitu. Tapi menurut gue mama itu punya kekuatan yang sangat besar untuk jadi afiliator. Kenapa? Kalau kita lihat barang murah, kita ngasih tahu, lu kemarin gue habis beli barang ini murah banget, lu beli deh sekarang gini-gini. Lo kalau bisa ngomong gitu sama temen lo harus bisa ngomong gitu ke kamera, ke orang-orang di TikTok. Kalau temen lo cuma 1 orang, di TikTok 1 juta orang. Jadi mama gitu menurut gue. Satu lagi untuk menutup, belajar untuk setia dari hal yang kecil ya. Kan mungkin kita tuh gini, kita tuh sebagai content creator suka gemes, pengennya langsung gede, pengennya langsung compare sama kami udah segini, ya Miun udah berjuang udah berapa tahun, udah viewers berapa, pokoknya setia dari viewers kecil. Sama seperti live juga gitu. Makanya aku sama Lucy juga pokoknya setia dulu. Pernah 300, pernah 150, pernah 1200. Ya udah, kalau hari ini kita dapat viewersnya segini, kita bersyukur. Terus kita juga review apa nih yang bagus. Kita kan bisa lihat nih. Kemarin gue ketemu nih Mbak sama Kemal kan juga salah satu, terima kasih yang kasih gift. Kemal kan juga salah satu yang rajin live tentang specifically public speaking. Betul. Nah, kemarin ngobrol sama Kemal, gue lupa cerita sama lu juga. Jadi Kemal bilang, gimana viewers lo? Oke kok, gue bilang udah mulai naik, gue bilang gitu. Nanti kalau menurut Kemal, nanti si TikTok akan bikin lo untuk pindah, katanya gitu, ke jam lain. Masa sih iya. Jadi kata dia, nanti pokoknya kayak supaya lo tuh diacak, supaya lo ibaratnya live di jam-jam lain juga. Jadi jangan itu terus gitu. Terus, tapi kan namanya algoritma memang selalu ibaratnya berubah, bergonta-ganti gitu. Cuma agen kan gue bilang, kalau mama-mama ini nggak bisa. Kami tuh pagi, kenapa pagi? Karena satu, kalau pagi itu kan jam 7 jam 8 jam 8 udah ada sama Iwet. Terus as a friend kita nggak mau gigit-gigitan rezeki dong. Terus kita jam 8 dan gue sebelum live juga gue bilang sama Iwet, gue mau live nih. Oke, lu jam berapa? Jam 8 sampai jam 9. That's perfect time karena abis itu kan kita pasti aktivitas ngurus ini segala macam gitu. Terus gue bilang, udahlah
algoritma, gue bilang gitu. Serahnya algoritmanya mau apa segala macam. Capek aku diurus-urus sama algoritma itu. Pokoknya kita setia dengan jam 7 jam 8. Masalah viewers nanti ya udahlah kita pokoknya we work on it, gue bilang gitu. Gak bisa, Bo. Jam 7 jam 8 juga sebenarnya bukan nggak mau saingan ya sama Iwet sama Dave, ya kan? Karena mereka juga udah gede juga. Masalahnya Bo masih nyetir jam segitu gua. Kagak bisa. Nggak bisa. Masih ngedropin anak-anak sekolah, nggak bisa. Terus Gitu satu loh. lagi, kayak kan di TikTok juga suka ada tuh, bukan cuma live jualan ya. Live tuh, Bo, yang main bareng tuh mabar. Oh iya, mabar. Mabar, Iya, betul. Tapi kan juga orang bisa cari duit ya. Iya. Kalau gue nggak cocok, gue ngerasa gue nggak bisa ngelakuin itu. Tapi banyak juga loh artis-artis kayak bisa. bule udah pada ngelakuin dan dapat duit dan mereka seneng. Artinya apapun sebetulnya kalau kita pinter dan kreatif bisa jadi cuan, guys. Dan ini emang platform ini emang ways of income-nya tuh, stream of income-nya tuh banyak banget. Jadi emang dicobain aja. Kalau affiliate nggak cocok ya coba yang lain, coba nge-live gitu ya. Kalau nggak brand sendiri bisa, mau mabar, mau PK-PK bisa gitu. Jadi menurut gue dimanfaatin aja, jangan cuma scroll doang, buang pulsa ya nggak. Nah, tuh dia. Pokoknya belajarlah dari Miun. Tadi udah ceritanya, kalian udah denger dari awal. Dia segala macam dicobain. Jadi jurnalis, jadi copywriter, sekarang jadi afiliator, masih jadi artis juga gitu. Jadi jangan pernah mengkotakkan diri kamu hanya berhenti cuman sampai di situ. Dan kalau misal ada kesempatan buat dapetin uang, kadang gitu ya, Mel, kemarin juga ada yang nanya sama gue, ngapain sih lo jadi afiliator? Kan paling duitnya berapa sih? Receh banget, Bo. I love receh. Duit lo gak akan banyak tanpa ada duit receh, Bo. Pokoknya apapun kesempatannya, meskipun cuma 10.000, meskipun cuma 100.000, tapi gue juga masih lo mencari duit-duit yang, Bo, kayak buat orang bilangnya, ngapain lo duit 100.000 doang dari afiliator, Bo. But it's our own. Kita bisa dapetin uang itu tuh, bangga lo gue. Tadi lo berdua bilang mau ngundang Liguina kan ya di awalnya. Gue sebenarnya terinspirasi dari kata-kata dia. Jadi dia tuh pernah bilang di tahun lalu, kalau nggak salah gue lupa kapan. Dia tuh pernah bilang gini, semua orang pasti harus berdagang pada akhirnya. Lu dagang deh. Iya kan? Dia suka ngomong gitu. Terus gue mikir, gue seumur-umur gue nggak pernah dagang, tapi gue bantuin brand-brand besar itu dagang. Cuman kan bantuinnya bukan yang straightforward kayak begini gitu. Nah, maybe this is the time untuk coba dagang yang straightforward kayak gini. Who knows, you know? Dan emang kayak dipandang hina loh, Bo. Gue sama temen-temen gue bukan dipandang hina, maksudnya ditanya ya itu tadi yang kata Lucy bilang, yang itu emang ada duitnya, kecil lagi gini-gini. Lu tau gitu, lo jalanin dulu baru lo bilang berapa deh. Ya lah, Nek, waktu gue jualan lipstick tuh nge-live awal-awal, itu semua komennya tuh nggak apa. Ya Allah, kesian nih artis ya, udah sepi job ya, kesian banget waktu jualan lipstick di TikTok. Dia nggak tahu tuh duit masuk ceplak. Iya kan? Sayang aja mental gue nggak sanggup. Kalau nggak gue udah kaya raya tuh jualan lipstick ya kan. Tuh. Wah, yang jelas habis itu bisa langsung lu tarik kan. Lu nggak usah nunggu invoice cair sayang. Nunggu invoice cair, betul. Dari kita bertiga tidak menunggu invoice cair itu adalah sangat penting, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu tadi curahan TV. Tuh, yang hitam putih Juragan Holy Cow, yang store-nya udah gerainya udah di mana tahu ya. Dia sendiri bilang nih Juragan Holy Cow. Dia bilang I love uang receh. Everything start from uang receh. Iya dong. Kemarin soalnya waktu Miun cerita, terus gitu kan ada Afid kan, gue bilang, masa Miun sekarang jadi afiliator loh gitu kan, udah gitu, wah boleh juga tuh, kamu bisa jualan helm. Nah, suami gue aja gitu, bukannya dia bilang nggak perlu, kamu bisa aku transfer, kagak ada kayak gitu. Ya udah gitu, belajar sana, jualan jadi afiliator, harus punya duit sendiri. Tuh suami gue kagak ada transfer apaan. Iya, bocoran dikit nih buat teman-teman afiliator yang cowok-cowok gitu ya. Ada satu barang yang lagi hits banget yang gue nggak bisa jual karena gue nggak bisa menjiwai, yaitu cover jok motor. Itu lagi cover. Aku bisa, oke. Kalau bisa silakan dijual ibu-ibu, bapak-bapak yang cover jok motor. Oke, baik, aku akan coba abis ini. Soalnya cocok, banyak motor di rumah. Oke, baiklah. Up little bit dong untuk semua mama-mama terutama ya, kita encourage karena kayaknya memang banyak perempuan ML pagi ini, banyak perempuan berjuang keluarga, membantu suami bekerja ya. Dan juga kalau ada laki-laki yang mungkin juga nyari kerja belum dapat, coba silakan
Oke, untuk sum up gitu ya, kita udah kelebihan 5 menit. Jadi untuk sum up bahwa ibu-ibu semuanya yang sama kayak kita ya, kita punya anak, kita punya keluarga gitu ya. Kita pengen nambahin duit keluarga nih gitu ya, penghasilan. Lu jangan gengsi, itu aja. Pertama, lu jangan gengsi. Kalau Melanie Ricardo bisa jualan lipstick ya, live berjam-jam, tandanya lu juga bisa. Dan don't worry about, oh tapi gue nggak pede depan kamera. Gini ya, Say. Nobody cares. All people care about is the product. Jadi emang cuman produknya aja. Dan kalau lu ternyata punya kepribadian yang kuat kayak Melanie, kayak Lucy gitu ya, itu berkah. Jadi syukuri aja. Tapi kalau enggak masalah, Say. Dan lu nggak perlu tampil depan kamera. Lu bisa kasih lihat barangnya, tapi narasi lu mesti deskripsikan dengan jelas. Benda ini buat apa, demonstrasiin kayak gimana gitu, dan itu akan membuat orang bertahan. Ingat 3 detik pertama ya, orang jangan sampai scroll. 3 detik pertama lu harus bisa menangkap perhatian orang biar orang mau beli dari lo. Itu aja sih sebenarnya. Dan lagi-lagi kalau lu bisa ngomong ke tetangga lu, beras lagi murah nih yang merek ini, lu beli deh buruan. Kalau lu bisa ngomong kayak gitu ke tetangga lu harusnya bisa ngomong kayak gitu ke semua warga TikTok yang jauh lebih besar. Dan percaya atau tidak, semua benda-benda di rumah lo itu bisa dijual, Say. Jadi bisa dijual without actually ngasih bendanya ke orang ya. Jadi lu emang tinggal ambil aja, lo lihat nih, Say, gue punya nih tisu ini nih Besti, bla bla bla. Langsung lu terima komisinya. Jangan dilihat komisinya cuma 100 perak, jangan dilihat komisinya cuma 1000 perak. Lihat bahwa ada kemungkinan 10.000 orang yang beli. 10.000 kali 1000 udah berapa? Gitu aja. Jadi pede aja Bunda. Bisa ya Besti, semuanya bisa. Bisa Besti. Oke, semangat. Highlight ya, semua barang di rumah bisa dijual. Ingat, barang, asal jangan barang laki kau jual. Itu kan masih kepake walau jarang-jarang. Walau jarang-jarang ya, garis bawahin. Si gila. Thank you Miun. Thank you Miun. Thank you Semangat sayang. Semangat kamu. Kita janjian ya nanti ya. I love you Melanie, Lucy. Love you. Jumpa Bye. besok pagi di ML pagi jam 8 jam 9. Thank you Miun. Bye guys. See you semua. Bye.